Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai kopi dan teh. Kalau kopi diminum menjadi sehat, apalagi kalau siang-siang panas-panas, kita minum kopi yang juga panas, maka kita akan menyeruput kopi ini dengan penuh panas keringat dan segar kembali. Seruput kopinya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan minggu biasa ke-25 dan saya punya pengalaman yang menarik. Suatu saat ketika saya sedang ditugasi, waktu frater masih muda dalam pendidikan, berjalan dari Lembang sampai ke Tegal, mungkin sekitar 450 sampai 500 kilometer, dan selama 10 hari saya berjalan-jalan, dan waktu sampai di Palimanan itu di jalan raya saya tiba-tiba dipanggil oleh seorang ibu. Saya berdua dengan frater lain waktu itu, dan ibu itu langsung mengatakan, "Apa Mas mau minum kopi? Saya buatkan kopi karena siang-siang mungkin ngopi bagus." Saya kaget. Tidak minta, karena 10 hari itu kami harus makan minta-minta, untuk nginap juga minta-minta kalau diizinkan, karena kami tidak membawa bekal sama sekali, supaya Tuhan yang akan memberi bekal bagi kami. Lalu yang membuat surprise saya, tanpa diminta ada seorang ibu yang menawari kopi, walaupun cangkirnya tidak sebesar itu, hanya cangkir kecil porselen itu. Kemudian kami minum dengan kopi nikmat siang-siang itu sambil bertanya-tanya, "Kenapa Tuhan kau begitu baik?" Ada orang yang tanpa diminta menawari kopi, dan tentu saja dengan temannya, yaitu toples-toples berisi kue-kue yang mengenyangkan juga pada waktu itu. Maka saya lirik, selain minum kopi, toplesnya saya buka sambil bercerita sana sini. Saya lahap semua karena kelaparan, tetapi itu menjadi berkat Tuhan. Lalu yang menarik, karena saya ingin bertanya-tanya pada ibu itu, kenapa kok saya diundang tanpa minta? Lalu ibu itu bercerita, "Saya di pinggir jalan raya ini sering banyak orang lalu lalang di depan rumah, bahkan sering mampir minta-minta. Saya takut kualat," katanya, "takut kalau ada orang yang kemudian ternyata itu orang-orang dari pondok." Mereka bertanya, dia bertanya pada kami berdua, "Mas dari pondok ya?" Waktu itu kami tentu saja masih seusia anak-anak SMA, baru lulus 1,5 tahun dari SMA, tentu saja masih muda dan tidak mencurigakan waktu itu. Masih polos muka ini, muka yang penuh dengan kepolosan dan membutuhkan bantuan. Maka kemudian ibu itu menceritakan, takut kualat. Karena banyak orang juga mondok itu jalan kaki dan biasanya minta-minta. Maka kalau saya tidak memberi, itu sebetulnya perpanjangan tangan Tuhan. Justru menjadi ujian bagi saya, memberi atau tidak, sabar atau tidak menerima tamu-tamu ini. Mungkin dapat dalam tanda kutip tamu dari Tuhan, menjamu tamu dari Tuhan. Saya tidak sombong, tetapi tentu saja mungkin karena kami ini dianggap kelaparan, dianggap orang membutuhkan makanan, kopi, maka disediakan itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, selain itu juga ibu itu mungkin mendatangkan berkat dengan memberikan sesuatu bagi orang yang membutuhkan di jalan. Tepat bacaan ini seperti bacaan Injil hari ini. Yesus setelah turun dalam kemuliaan di atas gunung, berjalan-jalan dan ingin memberi pendidikan kepada ke-12 muridnya, ingin mengajar secara khusus. Maka Yesus mengajar tentang salib. Anak manusia harus menderita, akan ditangkap oleh tua-tua, oleh ahli-ahli Taurat, dan kemudian imam-imam kepala juga menyesah,
akan dibunuh tetapi akan bangkit pada hari ketiga. Lalu para murid tidak paham dan tidak bertanya satupun. Ketika sampai di rumah, Yesus bertanya, "Apa yang kamu bincangkan dalam perjalanan tadi?" Para murid diam saja karena mereka justru memperbincangkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Bahkan dengan nada memperdebatkan. Lalu kemudian Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang akan menjadi yang terbesar, dia harus yang terkecil. Yang akan menjadi besar, dia harus melayani. Yang pertama akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang pertama. Lalu Yesus mengambil anak kecil. Barang siapa menyambut anak kecil ini dalam namaku, dia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang telah mengutus aku. Saudara-saudari yang terkasih, menyambut anak kecil berarti menyambut aku. Menyambut orang-orang yang tidak diperhatikan, lemah, miskin, tersingkir. Orang-orang yang di jalanan tidak diperhatikan, yang kelaparan, orang-orang yang tidak punya tumpangan. Maka seperti saya ceritakan pada ibu tadi, tentang ibu tadi, bahwa ibu itu selalu memberi yang terbaik bagi setiap peziarah yang jalan di depan rumahnya. Orang-orang yang mungkin membutuhkan pertolongan, sebagaimana menyambut anak kecil tadi, anak yang lemah, anak yang kelaparan, anak yang membutuhkan penyegaran. Dan kemudian dia sudah merasa pantas, merasa puas dengan pelayanan itu. Takut kalau nanti kualat. Kemudian juga orang-orang yang mondok dan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menguji orang lain menurut pandangan ibu tadi. Tetapi sebetulnya adalah ketika kita memberikan mereka bantuan yang bagi orang-orang yang tidak diperhatikan, orang yang kecil, yang tidak berguna mungkin di dalam pikiran masyarakat, maka dia melakukannya untuk aku. Itu yang dikatakan oleh Yesus yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menghadapi salib. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu keluarga yang bercerita pada saya tentang jatuh bangunnya memikul dan memeluk salibnya. Ketika mengharapkan anak keturunan, dia sungguh berdoa dan tidak kesulitan. Maka dikaruniai beberapa anak. Tetapi salah satu anak itu yang disyukuri, kemudian umur 6 bulan, 1 tahun, tidak bisa ngomong, dan kalau diberi tanggapan tidak merespon. Ternyata anaknya yang tadinya disyukuri itu tiba-tiba kemudian membuat kecewa keluarga itu. Karena ternyata anak itu adalah dia tunawicara dan tunarungu. Maka ketika diajak ngomong tidak merespon. Ketika diajak bercanda hanya au-au, tetapi tidak keluar. Itu pun jarang-jarang suara keluar dari mulutnya. Maka kemudian setelah diketahui bahwa anak itu memang tunawicara dan tunarungu, ditambah lagi sedikit autis, maka kecewalah keluarga itu. Dalam proses kemudian, dalam kekecewaan itu tentu saja bertanya pada Tuhan, kenapa ini, kenapa itu. Tetapi suatu saat sampai pada titik di mana, ya Tuhan, ini salib saya. Saya akan merawat anak ini sampai kapanpun saya bisa. Akan saya anggap sebagai salib yang saya peluk dan yang membahagiakan saya. Maka kemudian sikap orang tua itu kemudian berubah. Menjadi perhatian, bahkan lebih perhatian kepada anak yang tunarungu dan tunawicara ini. Karena butuh perhatian khusus. Mulai mengundang guru-guru atau disekolahkan di sekolah yang sesuai. Bahkan mengundang beberapa guru homeschooling, trainer yang bisa membuat dia untuk memicu dalam pembicaraan, di dalam berkomunikasi. Dan ini kemudian menjadi salib baginya. Setiap kali dia melihat perkembangan anak yang butuh kebutuhan khusus ini, dia merasa bahagia
bahkan perkembangan sedikit saja dia merasa bahagia. Ketika sudah mulai teratur dengan kedisiplinan, mulai bisa mandiri dengan selimut sendiri yang dilipat, dengan kemudian makan sendiri, kegembiraan bagi keluarga itu. Maka ini kemudian dikatakan salib. Salib itu pasti akan membawa kebangkitan dan kebahagiaan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita sambut anak yang kecil di tengah-tengah kita, yang kita jumpai, yang penuh dengan kelemahan, mungkin membutuhkan uluran tangan kita. Tetapi juga kita temukan salib-salib dalam diri kita, dalam keluarga kita, agar kita bisa memeluknya sebagai salib kita bersama Kristus, sehingga kita pun akan dibangkitkan di dalam suatu penghiburan, hadiah yang tak terlupakan dalam kebangkitan bersama Kristus. Salam Kabir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.